Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Wahid Hasim Semarang. Nah, untuk kali ini di sini kita akan menyampaikan sebuah tema mengenai penanganan perekonomian pada masa pandemi di negara berkembang dan maju di kawasan ASEAN. Pada tema yang kita bawakan mengenai penanganan perekonomian pada masa pandemi di negara berkembang dan negara maju di kawasan ASEAN, kali ini kita akan membahas perekonomian, kesetaraan, dampak, penurunan, dan yang terakhir adalah penanganan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayatnya sehingga kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan lancar. Nah, untuk berikutnya kita langsung aja menuju ke peta konsep, di mana kita sudah membuat satu konsep agar pembahasan tetap mengerucut. Nah, untuk pertama kita mengawali dengan latar belakang atau abstraksi. Untuk yang kedua, landasan konseptual. Yang ketiga, penanganan masalah perekonomian di kawasan ASEAN. Yang keempat, kebijakan untuk menanggulangi masalah perekonomian oleh ASEAN. Yang kelima, masalah perekonomian di Indonesia. Yang berikutnya, masalah perekonomian di Singapura. Berikutnya, cara Indonesia menangani masalah perekonomian di saat masa-masa pandemi. Dan yang terakhir adalah cara Singapura menangani masalah perekonomian akibat pandemi. Perekonomian merupakan aspek penting dalam tolak ukur di peradaban dunia. Pada masa pandemi seperti ini, perekonomian dunia mengalami penurunan yang sangat signifikan dan mempengaruhi kehidupan setiap negara, tidak terkecuali di ASEAN. Pertumbuhan ekonomi negara ASEAN relatif tinggi, rata-rata 5-6% per tahunnya. Untuk mendorong kesetaraan pembangunan antara negara anggota ASEAN, memiliki inisiatif for ASEAN Integration atau yang disebut IAI atau Inisiatif Integrasi ASEAN atau IIA. IIA bertujuan menciptakan pembangunan merata antara ASEAN ke-6, antara lain Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand dengan CLMV yaitu antara lain Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Dampak yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 memiliki dampak yang sangat signifikan. Penanganan untuk pengembalian perekonomian antara negara berkembang dan negara maju seperti Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan yang menjadi tolak ukur bangkitnya dari masalah perekonomian antara kedua negara tersebut. Dalam hal ini kita menggunakan rumusan masalah, yaitu bagaimana penanganan perekonomian pada masa pandemi di negara berkembang seperti Indonesia dan negara maju seperti Singapura di kawasan ASEAN. Kali ini kita akan membahas tentang landasan konseptualnya. Kita akan memakai teori konstruktivisme, yaitu lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuan sesuai dengan pengalamannya. Pembentukan pengetahuan menurut konstruktivistik memandang subjek untuk aktif menciptakan struktur-struktur kognitif dalam interaksinya dengan lingkungan. Dengan bantuan struktur kognitifnya ini, subjek menyusun pengertian realitasnya. Interaksi kognitif akan terjadi sejauh realitas tersebut disusun melalui struktur kognitif yang diciptakan oleh subjek itu sendiri. Struktur kognitif senantiasa harus diubah dan disesuaikan berdasarkan tuntunan lingkungan dan organisme yang sedang berubah. Proses penyesuaian diri terjadi secara terus-menerus melalui proses rekonstruksi. Perspektif konstruktivis pada dasarnya memiliki 3 proposisi ontologis inti tentang kehidupan sosial.
proposisi yang menjelaskan tentang politik dunia. Pertama, konstruktivis lebih merupakan pemikiran idealis daripada materialis. Kedua, teori konstruktivis menempatkan hubungan yang saling konstitutif antara agens dan struktur. Ketiga, rasionalis dan konstruktivis berbeda dengan konsepsi mereka tentang logika dominan yang mengatur tindakan agens. Konstruktivis bersikap lebih lunak pada kepentingan negara, sebab mereka percaya bahwa merubah identitas akan berpengaruh pada perubahan kepentingan negara yang kesemuanya sejalan dengan perubahan-perubahan struktur negara melalui organisasi internasional. Mereka akan membentuk kebijakan nasional dengan mengajar negara seperti apa sebagaimana kepentingan nasional mereka. Konstruktivis mendasarkan pemikirannya dengan mempersoalkan negara karena negara tidak dengan mudah dapat disamakan dengan kedaulatan, terlebih dengan identitas negara dan legitimasi. Maka dengan itu, perubahan perekonomian sangatlah dibutuhkan dalam penanganan pandemi COVID-19, dari penurunan perekonomian dan kembali menuju kebangkitan untuk menuju perekonomian yang bangkit seperti sedia kala. Dampak yang diakibatkan karena pandemi COVID-19 sangat dirasakan oleh setiap negara di kawasan Asia Tenggara, baik negara berkembang seperti Indonesia dan negara maju seperti Singapura. Kedua negara ini merasakan dampak dari berbagai sektor, terutama pada bidang perekonomian. Indonesia saat ini sedang mengalami penurunan ekonomi yang sangat besar. Dampak dari pandemi yang sangat dirasakan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang membuat pemerintah Indonesia gencar melakukan penanganan dalam berbagai cara dari awal bulan Maret hingga saat ini. Kementerian Keuangan memproyeksikan perekonomian Indonesia terus-menerus mengalami penurunan hingga kisaran 2,9% sampai minus 1% pada kuartal 3 2020. Selain Indonesia, negara Singapura yang dianggap sebagai negara maju juga terkena dampak dari pandemi COVID-19. Dihitung pada bulan April, perekonomian Singapura mengalami penekanan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi karena penutupan semua kegiatan atau aktivitas perekonomian di negeri Singa ini. Dampak yang diakibatkan karena pandemi COVID-19 sangat dirasakan oleh seluruh anggota ASEAN, tak terkecuali oleh Indonesia. Indonesia mengalami penurunan ekonomi yang sangat signifikan, dan selain itu Indonesia sebagai negara berkembang itu juga sangat sulit untuk melakukan penanggulangan terhadap perekonomiannya, tidak terkecuali di negara maju seperti Singapura. Singapura sudah mencapai tahap resesi untuk masalah perekonomian saat ini. Penanganan untuk pengembalian perekonomian antara Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan yang menjadi tolak ukur bangkitnya dari masalah perekonomian dari kedua negara tersebut yang akan kita sampaikan kali ini. Dampak pada perekonomian ASEAN akibat pandemi COVID-19. Sejak awal pandemi muncul pada Januari 2020, tidak satupun negara anggota ASEAN yang luput dari kasus virus corona. Berdasarkan data WHO, pada tanggal 3 Agustus 2020, Indonesia tercatat sebagai negara dengan kasus COVID-19 terbanyak dibandingkan negara lain di kawasan ASEAN dengan 111.455. Penanganan masalah perekonomian pada masa pandemi di Singapura. Singapura memiliki masalah perekonomian yang sudah masuk ke tahap resesi yang diakibatkan karena pandemi COVID-19. Berikut kebijakan pemerintah Singapura untuk menangani masalah-masalah perekonomian akibat COVID-19. Yang pertama, dukungan upah yang ditingkatkan bagi bisnis yang tidak dapat melanjutkan operasi setelah penguncian lockdown atau circuit breaker dicabut bulan Juni, atau mereka yang berada di sektor yang terpukul keras. Kedua, keringanan dan potongan harga dalam retribusi pekerja asing untuk perusahaan di industri tertentu, seperti konstruksi, serta kelautan dan lepas pantai. Yang ketiga, keringanan biaya sewa dan bantuan untuk usaha kecil dan menengah. Yang keempat, memperluas jumlah peluang di sektor publik dan swasta ke lebih dari 40.000 pekerja.
Kami Universitas Wahid Hasyim, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada tutur kata yang salah dalam presentasi kami tadi, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.